Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, mulai. Mari silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Nihil ya? Ya. Baik, kami Nihil. Oke, jadi tidak ada ya. Sebelum kita masuk materi, nanti kita akan belajarnya kelompokan ya. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar tentang teks sejarah. Pasti setiap hidup itu pasti punya sejarah ya. Mau sejarah masih kecil, mau dia sejarah waktu masuk SMA kemarin, bahkan kemarin juga sebuah sejarah. Nah anak-anak, nanti kita akan bahas tentang teks sejarah, tapi sebelum kita bahas sejarah nanti kita akan pengertiannya, kemudian strukturnya, jenis-jenisnya seperti itu ya, bahkan ciri-cirinya juga. Nah, tetapi sebelum kita belajar tentang teks cerita sejarah, kalian tonton dulu video berikut ini. Inggris ya. Nah di sana ketika kalian melihat sebuah adegan diawali dengan apa tadi? Kapal, seragamnya ya kan. Di situ dapat kita lihat, oh ternyata zaman dulu gitu ya. Jadi banyak sekali pasukan-pasukan yang bersiap untuk perang. Kalau untuk saat ini kita tidak perang seperti itu ya kan. Tetapi waktu kita lihat sejarah itu, maka kita akan punya asumsi. Serem ya, nah, gitu ya. Atau apa? Asumsinya apa? Gimana? Ngeri ya, ngeri. Ada lagi? Semangat ya, mereka aja semangat melawan negeri lain. Kita juga harus semangat. Baik ya, jadi di dalam teks cerita sejarah itu kalau misalnya di dalam pelajaran sejarah itu dia sangat detail, tapi kalau untuk pelajaran Indonesia teks sejarah itu yang dianalisis itu tentang karakter ceritanya. Ya, jadi di sini ada satu kisah saja dan kita kupas seperti itu. Misalnya sebuah tokoh, misalnya Raden Kartini. Kalau Palembang itu misalnya sejarahnya itu kenapa dia menggunakan bahasa Banyumas itu beda gitu ya. Kenapa ada yang namanya songket di dalam Palembang gitu. Kenapa Sultan Mahmud Badarudin II itu ada satu, ada dua, ya gitu ya. Nah itu yang namanya teks sejarah. Nah jadi di sini
kalian akan melihat yang pertama saya akan bahas tentang pengertian teks sejarah, kemudian jenisnya, ya, jenisnya, kemudian cirinya, strukturnya. Untuk kaidah kebahasaan nanti pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini kalian akan menemukan apa sih pengertian teks sejarah itu? Ada yang tahu? Sejarahnya dulu, kemarin sudah saya bilang besok kita belajar teks sejarah. Sejarahnya dulu misalnya, ada yang tahu apa sih teks sejarah itu? Ada apa? Fakta kejadian masa lalu yang menjadi dasar masa atau latar belakang kehidupan. Ya, jadi fakta atau kejadian latar tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya. Nah, jadi sebuah peristiwa yang kita alami boleh, yang orang-orang lain alami boleh, tapi terjadi di masa lalu. Ya. Kita adalah teks sejarah. Jadi kemudian jenisnya itu ada yang namanya fiksi dan non fiksi. Kalau yang fiksi itu kisah misalnya Kian Santang gitu kan, ditambah-tambahin kisahnya gitu kan. Nah, kalau yang non fiksi itu kisah langsung, misalnya Sultan Mahmud Badarudin II. Selanjutnya adalah cerita sejarah. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dia judulnya memiliki sifat yang eksplisit. Ya, apa eksplisit? Eksplisit Ya. Eksplisit adalah makna yang dapat dengan mudah ditemukan pada suatu bacaan. Ya, jadi dia makna yang paling mudah dalam suatu bacaan. Ya. Jadi dia maknanya eksplisit. Yang kedua adalah orientasi. Jadi dia ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan situasi, latar, ya. Jadi ada yang namanya dia lahir tahun berapa, itu ada, ya. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini biasanya mulai itu ada masalah, ada yang namanya kejadian. Kemudian yang selanjutnya adalah resolusi. Kalau udah ada masalah itu biasanya agak turun masalahnya. Mulai ada jalan terang, ya kan. Jadi dia berisi tentang kesimpulan. Itu yang bagian pertama. Di bagian 5 yang terakhir dia mempunyai koda, tapi biasanya tidak ada koda juga tidak apa-apa, ya. Koda ini bisa ada bisa tidak. Yang penting dia sudah diakhiri dengan kesimpulan. Kota Banyuasin. Sekarang saya beli, kebetulan saya bawa dari rumah, ya. Saya memang ini, jadi kalian akan saya beritahu contoh dari seorang tokoh. Nah, ya, tapi ini tidak banyak. Nanti kalian kelompok, ya, kelompok masing-masing. Ini boleh, ya, ini lanjutannya ke bawah. Nanti di kelompok, ya. Nah, ini satu lagi sebentar. Bisa dilihat di sana, mudah ya dipahami, ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas nggak situ? Bagaimana yang orientasi? Bagaimana yang jelas? Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Ada di situ perbedaannya, mana orientasi, mana urutan peristiwa, mana Orientasi. Oke, yang ini siapa nama ininya? Tokoh sejarah? Dewi Sartika. Yang sana siapa? Patimura. Ini siapa cerita? Cut Nyandin. Ina?
intinya itu pilih kalian, tidak masalah ya. Jadi untuk dipelajari di rumah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kalian silakan bekerja kelompok 4 orang aja ya, 4 ya. Oke. Sekarang saya bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan. Ini tulis nama, kelas, anggotanya siapa, kemudian ini soalnya, ya. Nah, ini soalnya batu sini. Kemudian ini pertanyaannya, ya. Nah, jawabannya di sini. Oke, siap. Silahkan, saya bagikan ya. Nanti kamu bisa berdasarkan yang lembaran tadi. Ya, silakan dikerjakan Ibu dari waktu 5 warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Sultan Mahmud Badarudin II. Yang pertama, strukturnya tentang orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa, dan yang ketiga, reorientasi. Yang orientasi itu dari nama kecil Sultan Mahmud Badarudin II adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767 dan naik tahta pada 12 April 1804. Ayah Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sultan Mahmud Bahrudin yang berkuasa di Palembang periode 1776 sampai 1803. Sultan Mahmud Badarudin inilah yang melalui pembangunan keraton atau benteng Kuto Besar. Sultan Mahmud Badarudin II mewarisi kemajuan Kesultanan Palembang Darussalam di segala bidang. Terus ada urutan peristiwanya, yang pada bagian pemerintahan ayahnya Palembang mengalami kemajuan pesat baik di bidang agama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut. Salut, salut. Salut. Ya, bagus ya dari kelompok 5. Nah, tadi pasti ada perbedaan dari kelompok. Jadi maksud dari pertanyaan nomor 2 itu dijawab dua-duanya atau dipilih salah satu? Misalkan bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak Ibu gunakan hari ini? Itu menyenangkan, mengapa berarti diberi alasan kan? Kalau tidak menyenangkan juga mengapa harus diberi penjelasan juga kan alasannya apa? Nah itu dua-duanya dijawab atau hanya dipilih salah satu saja? Boleh, dua-duanya boleh sama. Kalau ada tidak menyenangkan, kalau ada menyenangkan diberitahu, kalau ada tidak menyenangkan diberitahu. Supaya gurunya tahu apa namanya. Boleh semua. Aku udah ngomong sama Pak Burhan, kalau kamu udah muda cepat pasti belajar. Yang tua-tuanya yang penting berarti. Dan aku ngomong, Waalaikumsalam. Oh iya. Sudah kita katakan